Hello guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku bakal tunjukin gimana cara masak bubur sagu. Bahan-bahannya itu yang pasti ada sagu, santan, habis itu ada tepung beras juga, santan kelapa ya, terus ada vanili, gula sama garam. Udah itu aja. Tipsnya kalian tuh harus ngerendam sagunya terlebih dahulu biar nanti itu nggak nungguin lama-lama. Jadi ini tuh kan sagunya kan kayak kotak keras gitu kan. Nah, ini yang udah aku rendam sekitar berapa ya? 3-4 jaman. Nah, jadi awalnya tuh nggak kayak gini, nggak apa ya, nggak istilahnya kalau gini kan kalau diremas gitu kan langsung kayak kecil-kecil gitu ya. Awalnya tuh keras kayak kerupuk gitu nggak sih? Perasaan sih kayak gitu kalau menurutku ya. Jadi harus direndam dulu. Aku ngerendamnya pakai air dingin, nggak dingin sih, pokoknya air biasa itu, nggak pakai air panas atau air hangat gitu, enggak. Mungkin kalau kalian mau cobain pakai air hangat juga nggak apa-apa. Nah, ini sagu yang udah kita lumatin tadi, kita apa ya, pokoknya kita hancurin kayak gini, kita masukin ke air yang panas. Ini tadi aku manasin airnya dulu di magicom biar nggak nungguin lama-lama. Jadi kita masukin semua, kita tunggu berapa ya, 10 menitan, pokoknya kita aduk kayak gini kan, kita masukin semuanya. Kan itu emang kelihatan masih kayak bergerindil gitu nggak sih ya, kayak gitu kan. Itu nanti kalau kita aduk itu bisa halus juga, tapi ya nantilah lihat hasil akhirnya. Setelah itu kita tambahin gula. Di sini gulanya sesuai selera ya. Kalau misal kalian suka manis, gulanya bisa dibanyakin. Kalau aku pakai 1 takar itu, terus aku tambahin dikit sih, paling sekitar 3-4an lah. Yang buat ngaduk itu apa namanya, gak tahu aku. Kita aduk kayak gini, pokoknya aduk sampai kental. Nanti kayak waktu di videoku yang sebelumnya kan ada buat bubur sumsum kan. Nah, sampai kayak gitu. Kalau kalian mau lihat yang cara buat bubur sumsum, bisa klik di channel kita, kalian scroll, nanti ada cara buat bubur sumsum di tips buat bubur sumsum kayak gitu. Caranya gampang banget, hampir sama sih kayak ini. Nah, ini kita tambahin vanili. Vanili itu kayak udah tahu kan ya, kayak penyedap. Pokoknya biar aromanya itu manis gitu, kayak hampir mirip sama pandan sih, buat wangi-wangian makanan, kue-kue gitu, kayak gitu. Aku pakai 1. Nanti kalau kalian pengen yang emang aromanya wow banget gitu, kalian bisa tambahin lagi. Ini udah agak mengental gak sih kan, nanti teksturnya tuh nggak apa ya, itu kan masih banyak yang kayak gerindilannya itu besar-besar gitu gak sih, kelihatan gak? Nah, kita tunggu beberapa menit lagi. Ini kita buat santannya. Jadi santannya itu sama kayak waktu kita buat bubur sumsum, kita panasin airnya dulu, habis itu kita masukin daun pandan. Nah, santannya ini kita campur tepung beras sama santan instan. Aku sih pakai santan instan ya. Kalau kalian mau pakai santan yang asli, maksudnya parutan kelapa asli gitu, nggak apa-apa. Ini aku tambahin tepung beras juga, takarannya pokoknya tepung berasnya itu 1 sendok, tapi nggak penuh-penuh banget. Kita aduk sampai agak mengental. Pokoknya caranya itu hampir sama sih, sama kayak waktu buat bubur sumsum, cuma yang beda itu
di vanilinya aja. Kalau waktu aku buat bubur sumsum kemarin tuh nggak tak kasih vanili, jadi buburnya itu aku kasih daun pandan. Tapi kalau yang ini aku kasih vanili, sagunya aku kasih vanili, kayak gitu. Dan ini tuh pengalaman pertama sih waktu buat bubur sagu di Magicom, dan hasilnya kita lihat aja jadi apa enggak. Kalau menurutku sih caranya gampang banget, apalagi buat pemula yang belum pernah masak bubur sagu ya, itu gampang kok, nggak susah. Nah, kita aduk, ini udah mulai mengental banget, tapi sesuai selera sih ya. Kalau misal kalian suka yang mengentalnya kayak gini juga nggak apa-apa, tinggal dimatiin Magicom. Tapi kalau kalian mau yang kental banget gitu, kalian tungguin berapa ya, 5 menitan lah, itu udah agak kental banget. Kalau yang susah itu mungkin cari sagunya ya. Sagu kan udah mulai jarang, jadi agak susahnya sih itu. Dan aku juga baru tahu kalau sagu itu bentuknya kayak gitu. Mohon maaf, aku agak terkejut sih. Oh, gini ya namanya sagu. Dan first impressionnya kaget juga. Ini udah kental banget ya. Pembuatan santannya, kalau kalian suka santannya yang kental banget gitu, itu kalian bisa tambahin itunya tepung berasnya, kalian bisa tambahin 1 sendok lagi. Atau enggak gitu, ininya waktu masak ini kalian tungguin agak lama, jadi kan nanti kalau masaknya agak lama itu bisa mengental dengan sendirinya gitu. Ini udah kental banget itu. Cara masak bubur sagu di Magicom cocok banget buat kalian yang mungkin anak kos atau gimana ya, biasanya sih anak kos kan ya, yang gak ada kompornya. Jarang ada kompornya. Kalau di tempat kos kan biasanya pakai Magicom gitu. Dan kita sajikan, nah teksturnya kayak gini. Jadi kalau dibilang lembut itu nggak lembut-lembut banget, jadi kayak pasir nggak sih, pasir yang kental gitu kan. Jadi tuh kayak ada butiran kecil-kecilnya gitu. Tapi kalau dimakan sih nggak begitu kerasa butiran kecilnya gitu sih kalau menurutku sih ya. Kan selera orang beda-beda. Mungkin kalau dilihat kasat mata kayak gini tuh kayak agar-agar, tapi yang dihancurin itu ya. Nah, kayak gitu. Tapi waktu dimakan tuh nggak kenyal-kenyal banget, itu nggak, biasa aja, kayak makan ya, kayak kalian kalau makan bubur sumsum cuma agak, kalau bubur sumsum kan halus banget gitu kan, tepung berasnya itu kan halus banget. Dan kalau ini tuh kayak ada butiran-butirannya gitu, butiran debu, salah. Kayak gini, cantik banget kan, gampang banget, dan recommended banget sih. Maksudnya nggak rumit-rumit banget bahannya, mungkin agak sulit tuh cari sagunya. Oke, terima kasih sudah nonton video kita dari awal sampai akhir. Kalau kalian pengen video-video yang lain, kalian bisa kunjungi di channel kita Dapur Sevi. Di situ ada banyak video-video yang cara masaknya itu gampang-gampang dan low budget semua. Terima kasih udah nyaksiin video kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau kalian